Bab 2271. Lereng ini terlihat abu-abu dan berkabut, tidak ada satu tanaman pun, bahkan semut dan serangga pun, tampaknya punah. Selain kepunahan kehidupan, seluruh lereng sunyi, dan tampaknya ada beberapa krisis yang tidak diketahui yang tersembunyi dalam kesunyian, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ada mayat, dan banyak mayat. Petik 2. Pada saat ini, kabut berangsur-angsur hilang, dan Ye Yunfei melihat bahwa lereng luas di depannya sebenarnya ditutupi dengan tulang seputih salju, beberapa berserakan dan beberapa mayat utuh, memancarkan aura mayat dingin yang menyesakkan. Mengaum, samar-samar, Ye Yunfei sepertinya mendengar beberapa makhluk berteriak di lereng. Suara mendesing, ada juga beberapa bayangan abu-abu terdistorsi yang muncul dan kemudian menghilang. Falling Immortal Land benar-benar berbahaya. Ye Yunfei menatapnya dan memujinya pada saat bersamaan. Sebagai seorang master tanah, Ye Yunfei tidak hanya tidak takut, tetapi juga sedikit bersemangat ketika melihat meteor Immortal Land, tempat yang begitu legendaris dan tidak menyenangkan. Inilah yang disebut melihat hati yang berburu bahagia. Pergi dan lihatlah. Ye Yunfei tiba-tiba membuat keputusan berani dan berjalan menuju lereng aneh di depan. Kamu Gongxi, hati-hati. Daerah pegunungan itu terlihat sedikit menakutkan. Petik 2. Penatua Agung dari klan Tianjin menjadi pucat karena terkejut, dan segera berteriak. Jangan khawatir, aku punya poin sendiri. Jawab Ye Yunfei. Ledakan. Satu demi satu, naga bumi bergegas keluar dari menara hantu, membentuk formasi skala besar, yang mengelilingi Ye Yunfei. Selain itu, sejumlah besar energi bumi terus menyembur keluar dari tanah, mengelilingi tubuh Ye Yunfei. Ledakan. Saat berikutnya, Ye Yunfei sudah menginjakkan kaki di lereng, dan seluruh tanah mulai meraung. Ledakan. Semua jenis kematian, kejahatan, dan Yin Qi meletus bersamaan, berubah menjadi asap tebal, seperti sekelompok setan menari dengan liar, yang membuat orang gemetar ketakutan. Ye Yunfei tiba-tiba menyadari bahwa banyak tulang di lereng mulai bergetar, dan kemudian tulang putih itu mulai terhubung bersama untuk membentuk makhluk tulang dengan berbagai bentuk, bergegas menuju Ye Yunfei. Gulungan. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak, formasi tanah di sampingnya meletus seketika, dan naga bumi bergema satu sama lain menggigit makhluk kerangka putih. Tapi Ye Yunfei segera menemukan bahwa naga bumi yang dilepaskannya terus-menerus meledak. Ye Yunfei dulu memiliki banyak koleksi naga bumi, setidaknya ribuan. Namun, sebagian besar naga bumi ini memiliki level yang sangat rendah, seperti naga coklat, naga putih, naga biru, naga hitam, dan sebagainya. Hanya ada sejumlah kecil naga emas. Naga bumi tingkat rendah itu langsung dihancurkan oleh makhluk kerangka itu dan diubah menjadi energi bumi lagi. Hanya naga hijau dan naga hitam yang hampir tidak bisa mendukungnya. Bergemuruh. Dalam sekejap mata, sejumlah besar makhluk kerangka bergegas ke tubuh Ye Yunfei, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan tatapan membunuh. Tertawa, dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memotong cahaya pedang. Engah-engah, cahaya pedang ini terlihat biasa saja, namun nyatanya 7.000 pedang menjadi satu, kekuatannya tak terlukiskan, kemanapun cahaya pedang pergi, kerangka dan makhluk langsung meledak, berubah menjadi debu tulang di mana-mana. Level kendo dari 7.000 pedang dapat dengan mudah membunuh kaisar yang sempurna, dan satu pedang dapat membunuh beberapa. Meskipun jumlah makhluk kerangka itu besar, dan kekuatan tempur mereka juga sangat kuat, Ye Yunfei menggunakan teknik pedang untuk mengubah semua pedang menjadi satu, menyapu area yang luas dengan satu pedang. Bagus, hari ini saya akan melihat baik-baik meteor Immortal Land ini. Petik 2. Ye Yunfei melangkah maju. Ledakan. Tiba-tiba, ruang di depan meraung, dan makhluk besar yang terbuat dari tulang putih yang tampak seperti buaya berlari ke depan, seperti gunung putih, menghancurkan ruang, dengan kekuatan luar biasa. Ledakan. Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, dia meninju ke depan, tinjunya terus melebar, dan bertabrakan dengan Bone Crocodile. Bergemuruh. Energi tumbukan yang kuat menyebar, mengguncang dan mendistorsi ruang di sekitarnya, dan kemudian meledakkannya berkeping-keping. Orang ini sangat kuat. Ye Yunfei sedikit terkejut bahwa kedua belah pihak terbagi rata dalam serangan ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai sekitar 500.000 naga. Meskipun dia tidak menggunakan pukulan terbaiknya sekarang, itu masih mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Satu pukulan dapat mengusir seorang kaisar yang sempurna. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Bone Crocodile ini.
Datang lagi. Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan memukul lagi. Ledakan. Ye Yunfei meninju dan meninju, beberapa pukulan berturut-turut. Ledakan. Pada akhirnya, Ye Yunfei akhirnya meninju Bone Crocodile hingga meledak, mengubahnya menjadi debu tulang. Hanya saja masih banyak makhluk kerangka yang menyerbu ke arah mereka, beberapa di antaranya sangat kuat. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa naga bumi yang dia lepaskan dari menara hantu tadi hampir terbunuh, dan hanya sejumlah kecil naga emas yang tersisa di sampingnya. Ledakan. Seekor kelabang tulang putih besar menyerbu ke arah wajah dengan angin amis yang kuat, menciptakan badai yang dahsyat. Tertawa, Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang setingkat kaisar dan menebasnya. Ledakan. Kelabang tulang meledak di tempat dan berubah menjadi bubuk. Dengan cara ini, Ye Yunfei membunuh jauh ke depan, dan memasuki dunia abu-abu, penuh dengan makhluk tulang putih di mana-mana, seperti air pasang, mereka terus membunuh mereka. Makhluk tulang ini semuanya digerakkan oleh teknik fase ke bumi yang luar biasa. Energi yang mereka lawan bukan hanya energi yang patah di tulang, tetapi juga sebagian besar berasal dari energi bumi. Pada saat ini, Ye Yunfei secara kasar mengetahui apa yang terjadi dengan banyak makhluk kerangka ini. Mungkinkah tanah abadi yang jatuh ini diatur oleh seorang master bumi yang brilian? Ada ahli geologi yang begitu brilian di dunia ini. Ini jauh lebih tinggi dari level fisiognomi saya. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Sayang, ada gerbang yang terbuat dari tulang putih di depan. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei melihat gerbang yang terbuat dari tulang putih, melihat ke dalam, dan melihat kabut putih melingkar, penuh aura peri, seperti dunia negeri dongeng, tanpa aura pembunuh sama sekali. Ye Yunfei ragu sejenak di depan gerbang tulang, lalu melangkah masuk. Banyak naga emas. Ye Yunfei masuk ke gerbang, dan menemukan ada dunia kecil di dalamnya, dan ada banyak naga emas di dunia kecil ini. Naga emas besar merangkak di atas tanah, atau mengintai di bawah tanah, menghembuskan energi emas bumi. Ada begitu banyak, ada ribuan. Melihat begitu banyak naga emas, Ye Yunfei mengeluarkan air liur karena iri. Sayang, ada naga bumi di sana dengan 5 warna di tubuhnya. Ini adalah naga bumi 5 warna yang legendaris. Petik 2. Tiba-tiba Ye Yunfei menemukan sudut dunia kecil ini berjongkok dengan naga bumi 5 warna, menutup matanya dan memulihkan diri. Naga bumi 5 warna ini jauh lebih besar daripada naga bumi emas lainnya, dan paksaan energi yang dipancarkannya juga lebih kuat, memberi orang rasa penindasan yang sangat besar. Dalam fisiognomi, di atas naga emas adalah naga bumi 5 warna. Bab 2272. Mengaum. Naga emas di dunia kecil ini menemukan Ye Yunfei, penyusup dari luar, dan mereka semua mulai mengaum dengan marah. Posisi naga emas ini mungkin tampak kacau, tetapi mereka sebenarnya membentuk banyak formasi besar, menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan naga emas di dunia kecil ini, dan dia sedikit terkejut. Selain jumlah naga emas yang besar, Ye Yunfei juga menemukan lebih banyak tulang di dunia kecil ini dibandingkan dengan tulang di luar. Tulang di dunia kecil ini lebih lengkap, dan Anda dapat dengan jelas melihat ras apa yang meninggalkan kerangka. Ada ras manusia, ras monster, ras iblis, dan berbagai ras lainnya. Ye Yunfei berjalan ke dunia kecil ini dengan hati-hati. Naga emas itu terus menatap Ye Yunfei, seolah siap menyerang kapan saja. Ye Yunfei menggunakan seni pentahapan dan bumi untuk mencoba mengomunikasikan energi bumi di dunia kecil ini. Sebagai seorang master bumi, Ye Yunfei secara alami tahu bagaimana menghadapi naga bumi. Jadi Ye Yunfei tidak takut menghadapi banyak naga bumi itu, dan masuk lebih dalam ke dunia kecil ini selangkah demi selangkah. Bergemuruh. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Yunfei tiba-tiba melihat sebuah sungai besar muncul di depannya. Air sungai berwarna kuning, seolah-olah ada banyak lumpur kuning yang bergolak di sungai. Sungguh energi bumi yang kuat. Ini, saat Ye Yunfei datang ke sisi sungai besar ini, dia sedikit terkejut. Semburan nafas dingin terpancar dari sungai, mengandung energi mengerikan yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Mungkinkah ini sungai Huangquan yang tercatat dalam fisiognomi? Ye Yunfei tiba-tiba teringat informasi tentang sungai Huangquan, yang sangat mengejutkan. Dalam pengetahuan geologi dan geologi yang berhubungan dengan Ye Yunfei sebelumnya, sungai Huangquan hanyalah sebuah legenda. Sebelum ini, Ye Yunfei bahkan tidak tahu apakah sungai Huangquan benar-benar ada di dunia. Tanpa diduga, di dunia kecil ini,
saya bertemu dengan Huangquan He. Legenda mengatakan bahwa sungai Huangquan diubah dari energi bumi yang paling kental, dan pada saat yang sama, sungai Huangquan juga merupakan objek suci yang sangat baik bagi semua penguasa bumi di dunia untuk mengolah rantai mereka. Lihat, begitu banyak mayat. Petik 2. Tiba-tiba, Tuan Hun muncul di samping Ye Yunfei, menunjuk ke sungai di kejauhan, dan berteriak kaget. Ye Yunfei mendongak, dan benar saja, dia melihat mayat mengambang di hulu sungai. Mayat-mayat ini mengenakan kostum kuno, dari berbagai ras, dengan punggung menghadap ke langit, berendam di air sungai kuning dan perlahan mengalir. Udara dingin melonjak ke langit, dan tampak suram dan mengerikan. Mari kita melihat ke sepanjang sungai dan melihat-lihat. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi Ye Yunfei dan Hun Lao berjalan ke hulu di sepanjang tepi sungai Huangquan. Mayat-mayat ini semuanya adalah orang kuat sebelum mereka hidup, dan sebenarnya ada banyak kaisar surgawi di dalamnya. Tuhan, di manakah dunia kecil ini? Ada begitu banyak mayat kaisar langit. Ini sangat menakjubkan. Petik 2. Pria tua itu tiba-tiba menunjuk ke mayat yang terendam di sungai kuning, dan berseru kaget. Ya, sebagian besar mayat di sungai adalah mayat kaisar langit yang perkasa. Petik 2. Ye Yunfei juga sedikit terkejut. Dunia kecil ini ada di lembah Feixian, dan lembah Feixian ada di benua Feixian. Diperkirakan tidak ada yang menyangka bahwa ada begitu banyak mayat kaisar surgawi yang tersembunyi di dunia kecil di benua Feixian. Meskipun pusat kekuatan kaisar langit itu tampaknya sudah lama mati, masih ada sejumlah besar energi sisa di tubuh mereka, yang menakutkan. Secara umum, di antara 3.000 dunia, hanya medan perang yang tersisa dari perang penghancuran dunia yang dapat memiliki begitu banyak mayat kaisar langit. Mungkinkah dunia kecil ini juga merupakan salah satu medan perang-perang penghancuran dunia di zaman kuno? Petik 2. Ye Yunfei diam-diam menebak di dalam hatinya, tetapi Ye Yunfei segera membatalkan tebakan ini di dalam hatinya, karena tidak ada jejak medan perang di dunia kecil ini, dan tidak ada energi pertempuran yang tertinggal. Ye Yunfei dan Hun Lao pergi jauh ke dunia kecil ini di sepanjang sungai Huangquan, dan akhirnya sampai di ujung sungai Huangquan. Sungai Huangquan ini mengalir dari dasar gunung kuning yang besar. Ada gua besar di dasar gunung kuning ini, gelap dan sepertinya tidak berdasar. Sungai kuning bercampur dengan mayat dan mengalir perlahan, terlihat misterius dan aneh. Gunung kuning ini tampaknya terkondensasi dari energi bumi yang kaya, sangat tebal. Ye Yunfei melihat ke gunung kuning, dan diam-diam terkejut. Dia merasakan energi bumi yang sangat tebal mengalir masuk, membuat Ye Yunfei mundur beberapa langkah. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menahan energi dari gunung ini, kata Ye Yunfei. Ya, saya juga merasa sangat tertekan berdiri di sini. Petik 2. Pria tua itu mengangguk dan berkata, aku akan mencobanya dan melihat apakah aku bisa menyerap dan menggunakan gunung ini untuk berlatih teknik fase rantai. Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan hal ini, jadi dia duduk bersila dan melakukan teknik fase ke bumi, mencoba menyempurnakan dan menyerap energi gunung kuning di depannya. Tapi saat berikutnya, bergemuruh, lebih dari selusin naga bumi 5 warna bergegas keluar dari gunung kuning, membentuk formasi yang menakutkan dan bergegas menuju Ye Yunfei. Kekuatan lusinan naga bumi 5 warna ini begitu menakutkan bahkan Ye Yunfei pun merasa sedikit kewalahan. Bajingan, ayo mundur satu demi satu. Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya, membawa lelaki tua itu bersamanya, dan melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, langsung mundur jauh. Aneh, kenapa aku merasa selusin naga bumi 5 warna ini memiliki aura yang familiar? Dalam proses mundur, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan aura yang agak familiar. Meskipun aura ini terlihat samar, kekuatan jiwa Ye Yunfei yang kuat masih menangkapnya. Hanya saja karena jenis nafas ini sangat lemah, Ye Yunfei tidak bisa memikirkan nafas kenalan yang mana untuk sementara waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Reruntuhan di lembah Feixian baru muncul beberapa waktu lalu, dunia kecil ini bahkan lebih rahasia, mengapa suasananya akrab? Petik 2. Ye Yunfei sedikit bingung, bergemuruh. Setelah lusinan naga bumi 5 warna, ribuan naga emas bergegas keluar dari puncak gunung kuning, membentuk formasi yang menakutkan, menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan perkasa. Bergemuruh. Pada saat ini, sungai Huangquan juga bereaksi, air sungai kuning mulai melonjak hebat, dan mayat yang terendam di sungai kuning mulai menggeliat. Bos, kita pergi. Dengan kekuatan saya saat ini, saya harus mampu mengatasi situasi saat ini.
Petik 2. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata pada pria tua itu. Kemampuan persepsi Ye Yunfei luar biasa, dia merasakan bahaya, jadi dia tidak berencana untuk tinggal di sini untuk menjelajah lagi. Oke, kalau begitu ayo cepat keluar dari sini, aku sudah ketakutan. Ada yang aneh dengan tempat ini, ayo pergi. Petik 2. Orang tua itu mengangguk dengan cepat. Bab 2273. Pada saat ini, naga bumi 5 warna dan naga emas itu telah mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Naga bumi 5 warna ini sangat kuat, dan formasi yang mereka bentuk juga berlevel sangat tinggi dan kuat. Sungai Huangquan itu juga tampak penuh bahaya. Selain itu, mungkin ada pengaturan lain di dunia kecil ini, yang mungkin tidak dapat saya tangani. Kalau tidak, jika saya menangkap semua naga bumi 5 warna ini, saya pasti akan dapat meningkatkan level fase bumi saya secara signifikan. Air sungai di sungai Huangquan ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki fase rantai. Petik 2. Ye Yunfei melihat naga bumi 5 warna dan sungai Huangquan, berpikir sendiri. Sebagai seorang ahli geologi, Ye Yunfei hampir ngiler ketika dia melihat harta yang luar biasa ini untuk berlatih geomansi fase rantai. Sayang sekali Ye Yunfei tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk menaklukkan naga bumi 5 warna dan sungai Huangquan ini. Gemerincing, sungai Huangquan benar-benar mulai mengamuk, dan mayat-mayat yang terendam di sungai naik ke udara satu demi satu, bergegas menuju Ye Yunfei. Bajingan, ayo pergi. Meskipun Ye Yunfei tidak takut dengan mayat-mayat itu, dia tahu bahwa begitu dia bergerak, akan ada segala macam serangan di dunia kecil ini, jadi dia memimpin gangster itu dan bergegas keluar dari pintu masuk dan keluar dunia kecil. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei bergegas keluar dari dunia kecil dan kembali ke lereng aneh di luar. Tuan Ye keluar. Di kejauhan, 5 tetua klan Tianjin dan klan lainnya sedang menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat Ye Yunfei muncul di lereng, mereka semua sangat gembira dan berteriak satu demi satu. Suara mendesing. Ye Yunfei merentangkan sosoknya, dan dalam sekejap dia datang ke depan orang-orang Tianjin ini. Tuan Ye, kamu akhirnya keluar. Lereng ini sangat aneh dan sepertinya berbahaya. Di mana itu? Penatua bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah dunia kecil di dalamnya. Ini memang berbahaya. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei berbalik, melihat kembali ke lereng, sedikit melamun. Ada aura familiar di tubuh naga bumi 5 warna tadi. Siapa itu? Siapa di antara orang-orang yang saya kenal yang akan melakukan kontak dengan naga bumi ini? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan jiwanya, dan mulai melakukan semacam teknik rahasia kekuatan jiwa, mencoba menyimpulkan aura yang sudah dikenal tadi. Teknik rahasia kekuatan jiwa semacam ini adalah sejenis teknik rahasia warisan dari klan jiwa, dan pemilik nafas ini dapat disimpulkan melalui beberapa nafas yang sangat lemah. Menghadapi berbagai bahaya di dunia kecil tadi, Ye Yunfei tidak punya waktu untuk menyimpulkannya secara detail, jadi dia tidak menggunakan teknik rahasia ini sampai sekarang. Setelah beberapa saat, sesosok perlahan terbentuk di depan Ye Yunfei. Du Fan. Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat sosok yang mulai terbentuk ini. Aura naga bumi 5 warna itu sebenarnya milik Du Fan. Mungkinkah naga bumi 5 warna itu ditundukkan oleh Du Fan? Berbagai pengaturan di dunia kecil itu juga merupakan tulisan tangan Du Fan. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut dan tidak percaya. Sebelum Ye Yunfei meninggalkan benua Hongmeng, dia mengetahui bahwa Du Fan hilang di Nanling, jadi dia pergi ke Nanling untuk mencari Du Fan, tetapi dia menemukan Du Fan di dasar jurang misterius. Pada saat itu, Du Fan mengikuti sebuah master bumi kuno yang jatuh dalam rantai perbaikan di lubang bawah tanah. Setelah itu, Ye Yunfei tidak pernah melihat Du Fan lagi. Tanpa diduga, aura Du Fan ditemukan di lembah Feixian di benua Feixian. Selain itu, aura Du Fan ditemukan di tubuh naga bumi 5 warna itu. Mungkinkah tingkat fisiognomi Du Fan saat ini telah jauh melampaui saya? Sepertinya dia harus melakukan beberapa petualangan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Sepertinya Du Fan tidak lagi berada di dunia kecil itu. Jika dia masih di dalam, dia pasti akan keluar untuk menemuiku. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ayo masuk lagi dan lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk keberadaan Du Fan. Ye Yunfei berpikir sejenak,
menjelaskan kepada 5 tetua klan Tianjin, meregangkan tubuhnya, dan memasuki lereng lagi, ingin memasuki dunia kecil itu. Portal ke dunia kecil itu hilang. Ye Yunfei mencari dan mencari di kedalaman lereng, tetapi tidak dapat menemukan gerbang yang terbuat dari tulang putih sebelumnya. Ternyata gerbang tulang dipindahkan dari posisi semula oleh energi-energi bumi, dan mungkin tersembunyi. Ye Yunfei mencari lereng secara menyeluruh dengan menggunakan teknik ground pace, tapi dia masih tidak bisa menemukannya, jadi dia harus menyerah. Akhirnya, Ye Yunfei meninggalkan lereng. Ayo pergi, mari kita cari di tempat lain. Ye Yunfei berkata kepada Penatua Agung. Lihat, anak itu ada di sana. Ada banyak buah peri padanya. Ayo, mari kita hentikan dia. Petik 2. Pada saat ini, sesosok makhluk berteriak di kejauhan. Kemudian sederet sosok dengan aura ganas bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Semuanya adalah makhluk yang berpartisipasi dalam memetik buah peri manusia di hutan lebat itu sebelumnya. Sebagian besar makhluk ini adalah makhluk dari dunia utama. Kamu Gongxi, ayo pergi. Ini semua adalah makhluk dari dunia utama. Petik 2. Wajah kelima tetua suku Tianjin semuanya berubah drastis. Secara umum, makhluk di 3000 dunia tidak ingin memprovokasi makhluk di dunia utama. Karena makhluk yang keluar dari dunia utama ini tidak hanya kuat, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan di belakang mereka. Jangan takut pada mereka, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Meskipun Ye Yunfei tidak ingin berkonflik dengan makhluk dunia utama ini, bukan berarti dia takut pada mereka. Semua orang ikuti saja aku, kata Ye Yunfei, lalu melangkah maju. Ayo ikuti Tuan Muda Ye. The Great Elder berkata dengan suara yang dalam, dan mengikuti Ye Yunfei dengan anggota klan Tianjin. Anak laki-laki, segera serahkan semua buah peri manusia di tubuhmu, atau mati. Petik 2. Seorang pria besar dengan tubuh tebal dan palu besar di tangannya melintasi langit, menghalangi jalan Ye Yunfei, dan menginjak-injak sebagian besar tanah, menyebabkan asap dan debu mengepul. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa kekuatan fisik pria besar ini sangat kuat, setidaknya ada lebih dari 300.000 naga. Ini menunjukkan bahwa ada juga pemurni tubuh di dunia utama. Bergemuruh, Ye Yunfei meninju, tinju terus membesar, dan langsung berubah menjadi seukuran puncak gunung, dan mendorong ke depan dengan raungan. Nak, kamu berani bertarung denganku, aku akan memukulmu sampai mati. Pria besar itu meraung dengan marah, mengangkat palu raksasa di tangannya, dan membantingnya ke arah Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan palu raksasa, membuat suara memekakkan telinga. Kapan, palu raksasa itu terbang keluar dan langsung meledak di langit. Ledakan, tinju Ye Yunfei terus bergerak maju, dan dia meninju pria besar itu sehingga dia terbang secara horizontal, dan sisi kiri tubuhnya meledak, hanya menyisakan bagian kanan tubuhnya. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai sekitar 500.000 naga, dan dia benar-benar dapat menghancurkan pria besar ini dalam hal kekuatan. Bab 2274. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Kelopak mata makhluk lain berkedut saat melihat pemandangan ini. Nak, jangan berpikir bahwa kamu hebat jika kamu memiliki sedikit kekuatan fisik. Anda sebaiknya menyerahkan semua buah peri manusia di tubuh Anda, jika tidak, hanya ada satu tujuan bagi Anda, dan itu adalah kematian. Petik 2. Seorang pria dengan pedang yang mendominasi bersinar di sekujur tubuhnya melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya, auranya seperti pedang berharga yang keluar dari sarungnya, tampak sombong dan sombong. Dentang-dentang, pria itu bahkan belum mendekat, ketika ada garis-garis pisau tajam bergulir ke arah Ye Yunfei. Tertawa, Ye Yunfei menebas dengan lambaian tangannya, dan seberkas cahaya pedang mencekiknya. Cahaya pedang Qiqianjian Gui menghancurkan segalanya, menghapus semua lampu pedang, dan kemudian menyapu tubuh pria itu. Dengan keras, semua cahaya pedang di tubuh pria itu musnah, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia terpotong menjadi dua bagian. Nah, anggap dirimu kejam. Pria ini adalah Kaisar Langit berpangkat tinggi. Meskipun tubuhnya terpotong, dia segera mengatur ulang tanpa menoleh, dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Hanya setelah dia melarikan diri jauh, dia berani melihat kembali ke Ye Yunfei dan mengaum dengan keras. Bagaimana kekuatan tempur anak ini bisa begitu menakutkan? Petik 2. Sekarang makhluk lain itu akhirnya menyadari bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei jauh melebihi harapan mereka. Mereka yang tidak ingin mati, pergilah dari sini.
Ye Yunfei melangkah maju dan berkata dengan dingin. Engah-engah, Ye Yunfei mengayunkan telapak tangan kanannya berulang kali, dan memotong serangkaian lampu pedang, satu pedang pada satu waktu, memotong 6 atau 7 makhluk yang berdiri di depannya berturut-turut. Semuanya adalah pembunuhan instan. Nah, gila. Tiba-tiba, seorang pria berbaju merah mendesak sebuah kuali besar, dan datang dari langit di dalam kuali. Api dengan suhu yang menakutkan menyala, dan lidah api yang besar menyapu langit. Coba tungku harta karun Qian Kun saya. Tentu. Petik 2. Pria berbaju merah berteriak keras, dan api di kuali menjadi lebih kuat, dan rune yang terbuat dari api keluar satu persatu, ribuan, dan menyapu ke arah Ye Yunfei. Pria berbaju merah adalah kaisar kesempurnaan, dan kuali adalah senjata ajaib yang sangat terkenal, sangat kuat. Dibandingkan dengan senjata sihirku, kan? Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, sejumlah besar senjata sihir keluar dari tubuhnya. Semuanya adalah senjata sihir tingkat kaisar, semuanya diaktifkan pada saat yang sama, dan energi yang meletus sangat menakutkan. Ledakan, sepotong demi satu, senjata sihir tingkat kaisar meledak ke depan terus-menerus, bertabrakan dengan kuali. Meskipun kekuatan kuali tungku itu kuat, di bawah serangan begitu banyak senjata sihir tingkat kaisar, awalnya sedikit tak tertahankan, dan terpaksa terus mundur. Dang-dang, dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas ke depan tungku, dan melepaskan tinju pembunuh setan sejati. Kekuatan fisiknya bergulir, meninju tungku satu demi satu. Kapan? Setelah beberapa pukulan, kuali tungku diterbangkan oleh Ye Yunfei, merobohkan setengah gunung di kejauhan. Engah. Bagaimana bisa? Wajah pria berbaju merah itu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yunfei menghancurkan tungku harta karun Qian Kun-nya dengan begitu mudah. Dia memiliki kekuatan kaisar surgawi yang sempurna, dan tungku harta karun Qian Kun juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Ye Yunfei di hanya beberapa langkah dan melarikan diri. Engah, Ye Yunfei menebas cahaya pedang, langsung memotong tubuh pria berbaju merah itu. Mendesis, makhluk lain tersentak satu per satu. Baru saja pria berbaju merah terkenal di kalangan generasi muda di dunia utama, dan dia bisa dianggap sedikit jenius. Kompor harta karun Qian Kun adalah senjata sihir yang bahkan lebih kuat. Tanpa diduga, dia dipukuli oleh Ye Yunfei dengan beberapa trik dan melarikan diri. Kekuatan tempur seperti itu sangat mencengangkan. Siapa bilang anak ini dari 3000 dunia, bukan dunia utama kita? Manakah dari 3000 dunia yang dapat membiarkan monster yang begitu mengerikan? Mungkinkah makhluk di dunia bawah, dunia iblis atau dunia iblis? Atau monster legendaris yang keluar dari langit? Petik 2. Makhluk muda di dunia utama itu terkejut, tetapi juga tidak mau, dan terus menebak. Anda tahu, sebagian besar makhluk muda ini keluar dari dunia utama, dan hampir semuanya adalah master di tingkat kaisar. Mereka berjalan di dunia 3000 ukuran dan masing-masing dari mereka sangat memikirkan diri mereka sendiri, berpikir bahwa mereka bisa lihat ke bawah seluruh dunia berukuran 3000. Tanpa diduga, seorang anak laki-laki dengan ukuran dunia 3000 tiba-tiba muncul sekarang, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Bagaimana ini bisa membuat mereka rela? Semuanya, mari kita pergi bersama dan bertarung melawannya bersama. Buah peri manusia sangat berharga, dan dia tidak bisa dibiarkan memonopoli begitu banyak. Petik 2. Seseorang berteriak, tertawa. Segera setelah pria itu selesai berbicara, seberkas cahaya pedang menghantam tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan, memotong tubuh pria itu menjadi beberapa bagian di tempat. Pergi bersama-sama. Makhluk lain di dunia utama semuanya marah, dan bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Makhluk-makhluk di dunia utama ini sekarang tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei luar biasa, jadi mereka tidak berani melawan Ye Yunfei sendirian, tetapi berharap untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi Ye Yunfei bersama. Bergemuruh, Ye Yunfei mengerahkan energi mentalnya, menyebabkan tubuh selusin makhluk bergegas maju untuk mandek dan berhenti di situ. Hampir tidak ada cara untuk menahan energi mental. Meskipun makhluk dari dunia utama ini semuanya memiliki kekuatan yang baik, mereka tidak dapat menahan energi mental. Ye Yunfei mengayunkan tangannya dan menebas. Cahaya pedang dari 7000 pedang berubah menjadi satu tersapu. Engah-engah, tubuh lebih dari selusin makhluk dipotong menjadi dua pada saat yang bersamaan. Mendesis, makhluk-makhluk di belakang tersentak pada saat yang sama,
mereka menemukan bahwa mereka tampaknya masih meremehkan kekuatan bertarung Ye Yunfei. Kalahkan lebih dari 10 kaisar dalam hitungan detik. Beberapa dari mereka adalah kaisar tingkat tinggi. Dan Ye Yunfei sendiri hanya berada di ranah kaisar surgawi perantara. Kaisar surgawi tingkat menengah yang memiliki kekuatan tempur seperti itu berada di luar pengetahuan makhluk-makhluk ini di dunia utama. Pergilah. Ye Yunfei tiba-tiba menampilkan keterampilan auman singa, dengan raungan keras, gelombang suara yang dahsyat dan menakutkan menyapu ke depan seperti gelombang yang mengamuk. Ye Yunfei telah mengolah sutra 9 matahari ke tingkat kesempurnaan ke-9, ditambah dengan memiliki pembuluh darah yang kacau, kekuatan spiritual di tubuhnya telah jauh melampaui kesempurnaan kaisar, dan kekuatan kungfu raungan singa ditampilkan menakutkan. Bang-bang, di tempat, 7 atau 8 makhluk yang lebih lemah dikirim terbang secara horizontal. Engah-engah, Ye Yunfei mengayunkan telapak tangannya lagi dan menebas cahaya pedang satu demi satu, memotong setiap makhluk hidup menjadi 2 bagian. Dengan cara ini, makhluk di dunia utama akhirnya ketakutan. Mereka menemukan bahwa bahkan jika mereka bergegas bersama, mereka tampaknya tidak dapat menangani Ye Yunfei. Beberapa makhluk pemalu sudah mundur diam-diam, tidak berani berdiri di depan Ye Yunfei. Kekuatan Tuan Ye luar biasa. 5 tetua suku Tianjin mengikuti di belakang dengan anggota suku Tianjin, dan menyaksikan dengan tercengang Ye Yunfei menunjukkan kekuatan supernaturalnya, mengalahkan makhluk dunia utama hingga syok. Dengan kekuatan Tuan Muda Ye, dia sudah bisa menyapu bersih semua kaisar langit, kata tetua sambil menghela nafas. Ya, meskipun kami berdua sudah menjadi kaisar langit, jika kami bertarung dengan Tuan Ye, kami mungkin hanya akan terbunuh dalam hitungan detik, tetua kedua berkata dengan senyum masam. Bab 2275. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei membawa pergi suku Tianjin. Makhluk di dunia utama masih sok, menatap punggung Ye Yunfei, merasa sangat tidak rela. Tapi mereka tidak berani melangkah maju untuk mencegat. Dalam pertempuran barusan, hampir setengah dari makhluk ini dipotong oleh Ye Yunfei dalam satu pertemuan, jadi beraninya mereka naik dan bertarung dengan Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan orang-orang Tianjin menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, Ye Yunfei dan orang-orang dari suku Tianjin menjelajahi sekitar reruntuhan. Berita tentang peninggalan yang muncul di lembah Feixian telah menyebar ke 3000 dunia, dan sejumlah besar makhluk terus memasuki peninggalan ini, yang sangat hidup. Ye Yunfei dan orang-orang dari suku Tianjin menjelajahi sekitar reruntuhan, dan segera mereka menemukan sesuatu. Aku dengar ada Ascension Terrace di sana. Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Sengxiantai yang legendaris. Dikatakan bahwa Ascension to Immortal Terrace adalah altar yang sering digunakan oleh kaisar kuno ketika mereka menyerang negeri dongeng. Konon berisi pemahaman tentang hukum langit dan bumi di tingkat negeri dongeng, setidaknya dapat meningkatkan peluang serangan sukses kaisar di negeri dongeng lebih dari 40%. Ini adalah harta yang langka. Petik 2. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei dan orang-orang Tianjin sedang mencari di antara bangunan bobrok, ketika tiba-tiba Ye Yunfei mendengar percakapan beberapa makhluk di kejauhan. Kenaikan ke Sendai, altar yang sering digunakan kaisar kuno saat mereka menyerang negeri dongeng. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan hatinya bergerak ketika mendengar kata-kata itu, dan matanya juga menjadi panas. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, hampir tidak ada lawan setingkat kaisar surga, dan sekarang tujuan terbesar dari kultivasi berantai adalah negeri dongeng. Jadi Ye Yunfei secara alami sangat tertarik dengan harta karun seperti Sengxiantai. Tetua, kalian anggota klan Tianjin akan segera memasuki senjata ajaib luar angkasaku. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada 5 tetua klan Tianjin. Oke, 5 tetua klan Tianjin tidak bertanya mengapa. Melihat ekspresi Ye Yunfei seperti ini, mereka tahu bahwa Ye Yunfei pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ye Yunfei memindahkan semua orang dari suku Tianjin ke Menara Hantu, dan kemudian melemparkan teknik penyembunyian rahasia, diam-diam mengikuti di belakang beberapa makhluk yang baru saja dia ajak bicara. Makhluk-makhluk ini bergegas menuju satu arah, jelas arah itu pasti arah di mana Sengxiantai berada. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bahkan kesempurnaan kaisar tidak dapat menemukan teknik bayangan tersembunyi yang dia perlihatkan. Makhluk-makhluk itu bahkan tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka di belakang mereka. Setengah hari kemudian, sebuah lembah tiba-tiba muncul di depannya. Di kedalaman lembah, ada sebuah altar kuno,
altar ini lebih dari 10 meter di atas tanah, dengan cahaya perih yang terang dan tekanan yang kuat. Sejumlah besar makhluk mengelilingi altar. Apakah ini Ascension Terrace? Sebelum Ye Yunfei datang ke altar, dia melihat ke altar lebih dari 10 meter di atas tanah, sedikit penasaran. Saat ini, sekeliling altar sudah dikelilingi oleh makhluk hidup, semuanya memandang altar di depan mereka dengan mata berapi-api. Semua orang berhati-hati, Ascension to Immortal Terrace mengandung energi dan hukum di tingkat negeri dongeng, dan itu bukan sesuatu yang bisa dipanjat oleh orang biasa. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda sebaiknya menjauh, jika tidak, Anda akan kehilangan nyawa di sini. Petik 2. Seseorang meneriakkan peringatan. Benar saja, platform Ascension Immortal ini mengandung paksaan energi yang sangat menakutkan. Ye Yunfei merasakan nafas altar dan berpikir sendiri. Mendaki ke Ascension Terrace, ada kemungkinan Ascension to Immortal. Seorang pria kurus berbaju putih melintas dan bergegas menuju Seng Xiantai. Dikatakan bahwa setiap Ascension to Immortal Terrace hanya dapat menampung 5 orang di atasnya untuk jangka waktu tertentu. Apalagi setelah Seng Xiantai digunakan sekali, energinya akan habis, dan harus menunggu 10 tahun sebelum bisa digunakan lagi. Dengan kata lain, di antara kita, hanya 5 orang yang dapat menggunakan platform Ascension to Immortality ini untuk memahami dan mengolah rantai, yang merupakan jumlah dari 5 elemen. Mari kita lihat siapa yang bisa memanjat lebih dulu. Pergi. Petik 2. Seseorang berteriak. Ledakan. Makhluk-makhluk di sekitar altar mulai meletus, satu persatu melepaskan paksaan energi yang mengerikan, berebut untuk bergegas ke Ascension to Immortal Platform. Ketika saya menemukan harta karun seperti itu, saya tidak bisa melewatkannya. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas menuju Seng Xiantai. Pergilah. Ye Yunfei melepaskan kekuatan fisiknya, dan kekuatan fisik lebih dari 500.000 naga dicurahkan, diberkati dengan tamparan, dan menyapu ke depan dengan tamparan, langsung mengirim beberapa makhluk di depannya terbang secara horizontal. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Tutuo berwajah merah dengan kaki telanjang dan jubah berteriak tajam. Cahaya Buddha yang mempesona mekar dari permukaan tubuh Tutuo ini, dan ada suara samar nyanyian Zen yang keluar dari tubuhnya. Bang bang, beberapa makhluk yang berdiri di depannya dihempaskan ke tanah dan terlempar terbang. Minggir, seorang wanita berbaju merah muda menginjak pita sutra, memegang cambuk panjang di tangannya, dan terus mencambuk ke depan, setiap cambuk mencambuk makhluk hidup ke udara. Dentang-dentang, seorang pria berbaju hijau dengan tubuh lurus seperti pistol melangkah maju, 9 tombak panjang digantung di sampingnya, seperti 9 naga raksasa, meledak dengan cahaya tombak yang mengepul, menembus ruang di depannya berkeping-keping. Jenius muda yang kuat terus muncul satu demi satu, berebut untuk menjadi yang pertama bergegas ke altar. Beberapa makhluk lemah juga ingin memancing di perairan yang bermasalah, dan memanfaatkan situasi kacau untuk bergegas ke altar di antara kerumunan. Tetapi makhluk lemah ini sama sekali tidak dapat bersaing dengan para jenius muda sejati itu, dan mereka dikeluarkan dari panggung setelah beberapa saat, dan beberapa dari mereka bahkan dipenggal di tempat. Tiba-tiba, suara perkelahian dan teriakan terus bergema. Awalnya, ratusan orang bergegas ke altar pada saat yang sama, ingin naik ke puncak altar, lalu menggunakan altar untuk melakukan pencerahan dan perbaikan rantai. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk yang ditendang, diterbangkan, atau dibunuh. Pada akhirnya, total lebih dari 20 orang berhasil bergegas ke atas altar. Bagian atas altar adalah tanah datar, yang setara dengan persegi kecil, dan 5 futon diletakkan di atas tanah. Semua orang mengerti bahwa siapapun yang dapat duduk di 5 futon dapat menggunakan Seng Xiantai ini untuk memahami dan mengolah rantai. Kasur itu milikku. Siapa yang berani merampokku, mati. Petik 2. Seorang pria berbaju hitam dengan 17 pisau panjang berbentuk aneh melayang di atas kepalanya berteriak dengan dingin, dan bergegas menuju salah satu futon dengan deru. Ledakan. 9 tombak panjang melintasi langit, menerbangkan 17 pisau panjang terus-menerus, dan kemudian mencekik pria berbaju hitam itu berkeping-keping di tempat. Mendengus. Apakah kekuatan seperti itu layak memiliki futon? Petik 2. Seorang pria lurus berbaju hijau berjalan menuju futon yang baru saja dilihat pria berbaju hitam itu. Tetapi pada saat ini, para jenius muda lainnya di platform tinggi juga mulai bergerak, bergegas menuju 5 futon satu demi satu. Bersambung.